Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan dan penghiburan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan dan Kau penghiburku, dan Kau penghiburku selamanya, selamanya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Shalom saudara-saudara, kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk seri pembahasan dari surat 1 Petrus, dan kali ini kita akan melihat dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-22, melanjutkan pembahasan yang kemarin dari 1 Petrus pasal yang kedua sampai pada pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu, bahwa Allah terus memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Di tengah berbagai pergumulan yang ada, kami melihat tangan penyertaan Tuhan.
Bapa, kami akan belajar firman-Mu, kami berdoa Roh Kudus menolong mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 1 Petrus pasal yang ketiga yang akan kita lihat pada bagian ini mulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-22, kembali melanjutkan apa yang sudah Petrus jelaskan dan bangun pandangan dan pemahaman dan kebenaran itu mulai dari pasal yang pertama. Dan di sini dia mengatakan demikian di pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Terlebih dahulu kita lihat dan kita akan melihat ayat yang ke-8 dengan ayat yang ke-9. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi setelah menjelaskan tentang pentingnya prinsip penundukan diri sebagai buah dari kehidupan orang percaya, di sini Petrus melanjutkan menjelaskan dasar dari apa yang menjadi atau menggerakkan kita untuk memiliki sikap penundukan diri itu yang kita bahas minggu lalu. Nah di sini saudara, di 2 ayat yang pertama ini, dalam pembahasan kita, ada beberapa prinsip penting yang bisa kita tarik untuk kita lihat dari nasihat Petrus ini. Di mana ini sangat berguna untuk kehidupan kita sebagai persekutuan orang percaya. Nah pertama dia berbicara mengenai kesatuan hati. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan. Jadi kesatuan hati menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Saat kita hidup sebagai kumpulan orang percaya, persekutuan orang percaya bersama dengan saudara seiman yang lain. Nah kesatuan hati ini menolong untuk kita bisa berjalan bersama dan saling membangun di dalam iman. Paulus memberikan pesan yang sama dalam suratnya kepada jemaat di Filipi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dan di sini saudara kita lihat bahwa kehidupan bersama sebagai orang percaya itu penting. Dan kesatuan hati itu pun adalah hal yang penting. Hal yang perlu kita perhatikan bahwa sikap seia dan sekata, seperasaan ini bukan berarti bahwa kita menjadi seragam. Dan tidak memiliki karakter atau keunikan kita masing-masing. Atau tidak bisa memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Nah, perhatikan bahwa yang ditekankan di sini adalah kesatuan hati di dalam Tuhan. Dalam hal iman yang kita percayai bersama. Perintah ini bahwa kita kembali melihat kebutuhan untuk mengerti dan belajar firman Tuhan. Kita tidak bisa punya sikap seia, sekata, seperasaan seperti yang Yesus kehendaki jika kita tidak mau melihat apa yang menjadi kehendaknya. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita kehendak dari Allah itu sendiri. Nah, Paulus menunjukkan dengan baik dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam jemaat, terutama mengenai karunia rohani. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kita perlu mengerti bahwa kesatuan hati sebagai kelompok atau sebagai persekutuan orang percaya bukan berarti bahwa kita harus mirip atau seragam semua. Tetapi ingat bahwa kesatuan itu ada di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, apa yang menjadi pengikat atau apa yang menjadi hal yang membuat kita satu di dalam Tuhan, tetapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Yang pertama bahwa kita percaya apa yang Alkitab ajarkan tentang Kristus. Ini untuk memberikan pagar kepada kita agar kita juga bisa membedakan mana pengajaran yang Alkitabiah, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan mana yang tidak. Ini untuk kita bisa mengerti akan hal itu. Dan juga kita bisa melihat bahwa kesatuan hati adalah dengan mereka yang percaya kepada Alkitab, percaya kepada Allah yang Alkitab nyatakan, tetapi juga bahwa di dalam kelompok atau kumpulan orang percaya, kita terdiri dari berbagai anggota. Kita terdiri dari berbagai orang yang punya karunia dan panggilan yang berbeda-beda. Sehingga Allah mengizinkan itu supaya kita bisa bekerja bersama untuk kerajaannya. Nah, hal kedua, kembali kepada teks kita ini bahwa kesatuan hati ini didasarkan pada kasih. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.
Nah, menarik bahwa yang mengikat orang-orang percaya adalah kasih. Sehingga dengan dasar kasih ini maka perbedaan-perbedaan karakter, sifat yang ada itu harusnya tidak menjadi persoalan karena kita belajar untuk mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Petrus menyusun kata-katanya di sini dengan sangat baik. Dia berbicara mengenai mengasihi dan penyayang yang memiliki arti yang sama dan kemudian menambahkan rendah hati di sana. Bahwa kita bisa mengasihi dengan tulus dan benar dibutuhkan sikap rendah hati. Sekali lagi, untuk bisa mengasihi dengan tulus dan benar dibutuhkan sikap rendah hati. Nah, ingat bahwa ukuran yang Yesus tunjukkan kepada dunia untuk mengidentifikasi murid-murid yang sejati atau menunjukkan murid-murid yang sejati adalah demikian. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih menjadi cerminan dan kesaksian dari kehidupan orang percaya. Yang berikut bahwa di ayat yang ke-8 Petrus menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dia katakan hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan di ayat yang ke-9 dia menunjukkan apa yang jangan dilakukan. Yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya. Terutama dalam kehidupan kita hari lepas hari, berinteraksi, berurusan dengan orang-orang lain. Nah, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita dalam hal ini. Dan saat kita melakukan hal itu, paling tidak ada dua hal yang bisa kita lihat. Pertama, meskipun mungkin kita adalah pihak yang dirugikan, tetapi satu hal yang besar bahwa kita sudah melangkah dalam ketaatan kepada firman Allah. Itu perlu untuk kita mengerti dan melihat akan hal itu. Dan yang kedua, ketaatan kepada firman Allah bisa menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain, bagi orang percaya dan juga bagi orang yang tidak percaya. Nah, ingat saudara bahwa orang percaya, orang yang di dalam Tuhan, saudara seiman akan diberkati dengan sikap kita, dan orang-orang di luar mereka tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Lalu kemudian hal yang berikut dikatakan bahwa tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bahwa Petrus menegaskan kembali tujuan dari kita untuk dengan setia menanggung pergumulan dan serangan yang datang kepada kita. Bahwa kita diajak untuk melihat kembali kepada panggilan kita. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, Petrus melanjutkan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Petrus mengutip dari Mazmur 34 di sini untuk memberikan penekanan yang kuat dari apa yang dia sampaikan, bahwa ada beberapa hal penting yang kita lihat. Yang pertama, untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan perlu yang namanya mengendalikan diri dan perkataan kita. Dia katakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini mungkin kembali untuk mengajarkan kepada kita bagaimana perkataan kita, bagaimana apa yang kita sampaikan kepada orang lain, apakah itu menjadi satu berkat. Ingat saudara bahwa ini bukan berarti kita hanya sekedar melontarkan kata-kata pujian, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa bagaimana ucapan, perkataan kita menjadi hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan, menjadi hal-hal yang menunjukkan karakter kita sebagai orang percaya. Dan yang berikut bahwa alangkah indahnya ketika kita bisa berbicara dengan baik kepada orang lain. Lalu berikut dia mengatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bahwa tidak cukup hanya sekedar menghindari dosa, bahwa dosa itu adalah hal yang salah jadi kita hindari. Tetapi juga kita menunjukkan untuk kita membenci dosa itu. Bahwa karena kita sadar akan kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa itu. Dan kemudian tidak hanya berhenti pada langkah itu, melainkan mulai melangkah di dalam kebenaran, melakukan yang baik. Satu hal yang penting untuk kita mengerti dari hal pertobatan adalah bertobat bukan saja sekedar berhenti dari melakukan yang salah, tetapi juga mulai melangkah untuk melakukan yang benar. Kemudian, menjadi pembawa damai. Dia katakan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal ini di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu menyadari bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ada pengharapan di dalam Tuhan bahwa dia melihat akan kehidupan kita. Dia melihat akan pergumulan kita. Dia melihat akan keluh kesah kita.
Dan di sini dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Satu hal yang kita perlu imani dan mengerti bahwa Allah menjawab doa dan permohonan kita seturut dengan kehendak, waktu, hikmat, dan kasih-Nya. Lalu saudara, di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17, Petrus melanjutkan apa yang dia bangun di sini. Dia katakan demikian di ayat yang ke-13 dan 14 terlebih dahulu. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nah, kedua ayat ini memberikan keseimbangan dalam memandang dunia. Bahwa prinsip penilaian secara umum adalah demikian. Di ayat yang ke-13 tadi. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini nampak seperti hukum dalam tanda petik yang dipegang oleh banyak orang. Tetapi persoalannya bahwa hidup tidak selalu berjalan demikian. Ada masa di mana kita berbuat baik dan mendapat respon atau tanggapan yang baik. Tetapi juga ada kalanya terjadi di mana kita sudah melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Tetapi justru hal buruk yang kita terima. Mungkin sebagai contoh kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik. Tanggung jawab kita dengan benar, kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan baik. Tetapi kemudian kita dipersulit dan mendapatkan masalah. Nah, di sini bersyukur bahwa Petrus tidak hanya berhenti di ayat 13 tadi, tetapi dia menjelaskan lebih jauh bagaimana seharusnya sikap orang percaya. Ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Artinya bahwa ada keberanian untuk berdiri di dalam kebenaran. Dan di sini mengajarkan kita untuk berdiri di dalam kebenaran dan percaya bahwa Allah menolong dan menguatkan kita. Dan juga melihat bahwa kebenaran itu ada harga yang dibayar untuk sebuah kebenaran. Dan di sini hal ini menolong kita untuk melihat dengan seimbang dunia ini. Dan menolong kita untuk mungkin saat kita melakukan hal yang benar, hal yang baik dan kita mendapatkan persoalan, kita tidak kecewa dengan Tuhan. Karena kita tahu Allah dalam segala hikmatnya menolong dan menopang kita. Ingat, kita adalah orang-orang yang ditebus, tetapi kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa ini dengan berbagai persoalan, masalah, pergumulan, dan penderitaan yang ada. Sehingga kita pun masih terdampak akan hal-hal itu. Satu hal yang pasti, bahwa Kristus telah menebus kita, dan itu membuat cara pandang kita terhadap dunia ini menjadi sesuatu yang berbeda. Lalu, berikut dia lanjutkan ide dan gagasan yang dia bangun di sini mengenai kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam pergumulan itu semua, dia melanjutkan di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, demikian dengan pesan yang kuat. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi di sini ada sesuatu yang besar yang dipanggil kepada orang percaya untuk dilakukan, yaitu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai, mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang bertanya akan hal itu. Ingat bahwa kita hidup di dalam dunia ini dan saat kita melangkah di dalam ketaatan, itu menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia di sekeliling kita. Nah, lihat bahwa surat 1 Petrus ini adalah bagian dari surat-surat umum. Artinya bahwa surat-surat yang ditujukan untuk semua orang percaya secara umum. Sehingga hal pembelaan iman atau mempertanggungjawabkan iman ini bukan hanya tugas dari mereka yang belajar teologi, pendeta, penginjil, guru agama. Bukan hanya mereka. Tetapi merupakan tugas dari semua orang yang mengaku sebagai orang percaya untuk kita mengerti apa yang kita percayai dan mengapa kita menjadi orang percaya. Satu pertanyaan penting mungkin kembali kepada diri kita masing-masing bahwa mengapa kita menjadi orang percaya? Nah, konteks ayat ini berbicara tentang kekudusan hidup. Dan salah satu bagian di dalam berjalan dalam kekudusan hidup itu adalah mempertanggungjawabkan iman kita. Orang-orang percaya yang menerima surat Petrus ini mempertanggungjawabkan iman mereka. Saat mereka ada di dalam kehidupan mereka pada saat itu dengan berbagai hal yang mereka hadapi. Dan saat mereka mempertanggungjawabkan iman mereka, ada harga yang mereka bayar, bahkan dengan nyawa mereka sendiri. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak serius di dalam kehidupan dan pertumbuhan rohani kita. Orang-orang pada zaman Petrus ketika mereka mengaku sebagai orang percaya dan berdiri teguh di dalam iman, taruhannya nyawa.
Sehingga ini mendorong kita untuk mengerti bahwa kita tidak bisa hanya menganggap sepele hal pertumbuhan rohani kita. Pengenalan akan Allah, pembelajaran akan firman Tuhan. Nah di sini dia katakan begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kata hati di sini diambil dari kata Yunani, kardia, yang menuju kepada dasar dari emosi dan intelektual kita. Artinya bahwa seluruh keberadaan dan kesadaran kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, mungkin sederhananya. Sehingga jika kita adalah orang Kristen, maka Kristus adalah penguasa hidup kita. Dan bukan hanya sekedar menguasai area rohani dalam kehidupan kita, tetapi bahwa seluruh bagian kehidupan kita. Di sini dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini hal yang penting untuk kita lihat. Lalu perintah itu diberikan. Jadi pertama, kesadaran akan siapa Kristus itu. Yang kedua, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, kita diperintahkan untuk siap sedia segala waktu. Artinya bahwa kita harus ada di dalam firman Tuhan senantiasa untuk bisa memberikan pertanggungjawaban atau memberikan jawaban saat orang bertanya tentang iman kita. Kata siap sedia di sini dipakai untuk menggambarkan kesiapan dalam melakukan segala sesuatu kapan saja dan di mana saja. Ini mirip dengan kata yang dipakai atau suasana yang terjadi ketika Petrus mengaku bahwa dia siap masuk penjara dan bahkan mati untuk Kristus. Lukas 22 ayat 33. Ini menunjukkan satu semangat yang mirip di sana. Nah, kata ini juga bisa dipakai untuk menunjukkan seorang atlet yang selalu siap dalam perlombaan. Ini satu hal yang menarik, saudara. Atlet, dia harus melatih diri setiap saat agar semakin bisa berprestasi. Dia tidak berlatih, kemudian karena sudah juara, lalu duduk diam dan berharap bahwa perlombaan berikut akan juara lagi. Tidak, dia harus terus melatih dirinya. Atau mungkin saudara yang berusaha untuk menurunkan berat badan. Saudara pergi ke fitness, olahraga, jogging, teman-teman kita semangat dengan jogging, lari, olahraga. Dan kemudian lari satu hari dan berharap untuk oke, setelah itu sudah. Tidak, harus kita pertahankan untuk itu. Nah, sehingga inilah nuansa yang mau Petrus tunjukkan di sini. Siap sedia artinya buat melatih diri senantiasa, bersiap senantiasa. Ini berbeda dengan kita mendapatkan gelar. Contoh kita kuliah, kita dapat gelar. Setelah tamat, katakanlah 10-15 tahun kemudian, mungkin kita sudah lupa semua apa yang kita pelajari pada saat itu. Mungkin tidak semua, tapi mungkin ada hal-hal yang kita lupa. Tetapi gelar itu tidak akan diambil daripada kita, kan? Sekali saudara sarjana hukum, sekali saudara sarjana pendidikan, sekali saudara sarjana pertanian, tetap sarjana pertanian. Gelar itu tidak diambil. Saya membayangkan bagaimana kalau universitas memberikan sebuah peraturan di mana setiap 5 tahun akan diadakan ujian ulang atau saudara harus buat skripsi ulang setiap 5 tahun untuk mempertahankan gelar itu. Seperti saudara perpanjang SIM. Menarik. Tetapi di sini saudara perhatikan bahwa mempersiapkan diri untuk siap sedia mempertanggungjawabkan iman tidak sama seperti kita mendapatkan gelar. Yang dimana sekali belajar kemudian selesai. Tidak. Kita harus melatih diri kita setiap hari. Ada di dalam firman Tuhan setiap hari. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Bahwa sebagai orang percaya kita harus tahu mengapa kita menjadi orang Kristen. Iman Kristen bukan iman buta, tetapi adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apakah kita siap? Ingat, tujuan kita belajar untuk mengerti tentang iman Kristen adalah untuk mengenal Allah secara pribadi dan karyanya bagi kita. Bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, mengenal Allah secara pribadi di sana. Nah, bagaimana kita melakukan ini? Atau mempertanggungjawabkan iman kita saat orang lain datang dan bertanya akan iman kita, bertanya akan apa yang kita percayai. Di sini Petrus menunjukkan bahwa haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Artinya bahwa saat kita memberi pertanggungjawaban atas iman kita, terkadang mungkin terjadi debat, silang pendapat. Karena itu Petrus memberikan peringatan agar bahwa saat kita menjelaskan iman kita kepada orang lain, harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, dengan niat yang tulus, menunjukkan apa yang kita percaya kepada mereka dengan sikap sopan. Nah, dalam hal iman kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kebenaran yang mutlak. Kita juga diperintahkan untuk mengasihi sesama. Sehingga pandangan kita bagi teman atau keluarga atau orang lain sekeliling kita yang belum menjadi orang percaya adalah mengasihi mereka dan mendoakan agar mereka mengenal Kristus secara pribadi.
Kemudian kita berusaha untuk sejelas mungkin memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan Kristus kepada mereka dengan sikap yang sopan, sikap yang lemah lembut. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang tidak percaya mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca cara hidup kita. Lalu di sini Petrus memberikan alasan supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Penegasannya jelas bahwa kita tidak hanya berhenti ketika mampu dengan baik menjelaskan iman Kristen atau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kita, tapi lebih daripada itu bagaimana sikap hidup dan kesaksian kehidupan kita. Bahwa apa yang kita lakukan harus membackup apa yang kita katakan. Di bagian yang terakhir, mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22, dia tulis demikian, kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, dengan mengangkat hal ini, Petrus menunjukkan bahwa dalam pelayanan dan penginjilan, dalam interaksi kita dengan orang lain, hal memberi pertanggungjawaban kepada iman ini juga, iman kepada Kristus menjadi hal yang penting. Dan ingat bahwa yang menjadi inti adalah Kristus. Inti pemberitaan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Lalu di ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara, jujur bahwa ini adalah bagian yang cukup sulit. Bagian teks yang cukup sulit. Sebab tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai apa yang Yesus lakukan pada saat dia berada di dalam kubur setelah disalibkan. Nah, hal yang cukup rumit dari bagian ini adalah bagaimana ayat ini diterjemahkan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, ini bisa membuat orang berpikir bahwa setelah disalibkan, Yesus turun ke neraka untuk memberitakan Injil. Dan ada yang kemudian membuat pengajaran mengenai penginjilan kepada orang mati. Tapi dalam teks asli, kalimat ini, kata yang dipakai adalah keruso, yang artinya memaklumatkan atau mengumumkan. Dan nampaknya tidak ada kata Injil di sana dalam naskah asli. Saya bandingkan beberapa terjemahan di sini. Contoh terjemahan English Standard Version. Dikatakan in which he went and proclaimed to the spirits in prison. Terjemahan bebas. Di mana dia pergi dan memberitakan kepada roh-roh di penjara. Dan memberitakan, tidak ada kata memberitakan Injil di sana. King James, Alkitab versi King James. By which he also went and preached unto the spirits in prison. Melalui itu juga dia pergi dan berkhotbah kepada roh-roh di penjara. NIV. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Setelah dibangkitkan, dia pergi dan membuat penyataan kepada roh-roh yang di penjara. Saya secara pribadi tidak setuju dengan pandangan mengenai penginjilan kepada orang mati. Mengapa? Sebab kalau 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dipahami demikian, maka akan bertentangan dengan Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya bahwa kesempatan untuk menerima Injil dan bertobat itu hanya berlaku selama seseorang itu hidup. Dan untuk memahami hal yang cukup sulit ini, kita perlu melihat kembali kepada ayat yang ke-18. Petrus katakan bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi di sini Petrus sedang merunut atau menjelaskan urutan karya penebusan Kristus. Petrus menjelaskan tentang Yesus mati, menanggung dosa manusia, kemudian dia bangkit. Lalu di ayat 19 ini dia berbicara mengenai proklamasi kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Bukan menginjili roh-roh orang mati. Dia tidak berbicara mengenai hal itu. Nah, di sini Petrus membuat perumpamaan tentang Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah yang menenggelamkan seluruh dunia itu dengan baptisan.
Nah, Petrus menarik gambaran di sini bahwa kemenangan Kristus yang mencakup seluruh alam semesta terbuka bagi manusia, dan tanda jasmani atau yang kelihatan kepada mereka yang percaya adalah baptisan. Baptisan bukan menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan, tetapi sebagai simbol dari orang percaya bahwa sesudah dibaptis atau bahwa saat dibaptis itu menjadi pengakuan atau proklamasi, penyataan yang kelihatan kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus. Nah, dalam nuansa rohani bahwa Nuh dan keluarganya selamat dari air bah yang adalah hukuman Allah terhadap dunia yang jahat pada saat itu karena berada di dalam bahtera. Maka gambaran yang bisa kita lihat di sini bahwa kita yang ada di dalam Kristus diselamatkan dari murka Allah terhadap dunia yang jahat ini. Jadi kembali penegasan yang ingin saya berikan bahwa 1 Petrus 3 ayat 19 ini tidak berbicara mengenai penginjilan kepada orang mati, tetapi untuk menjelaskan tentang kemenangan Kristus terhadap dosa, terhadap maut, dan iblis. Sehingga satu hal yang kita perlu mengerti bahwa ini berbicara tentang kemenangan Kristus, dan kita yang ada di dalam Dia memperoleh kemenangan itu. Dia memenangkan semua itu bagi kita. Nah, lalu saudara, di ayat yang ke-21 dan 22. Dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, di sini Petrus kembali melanjutkan urutan pelayanan dari Kristus. Ayat 18 dan 19 dia berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang dia berbicara mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Jadi di sini kita bisa melihat runut pikiran yang jelas dari Petrus. Saya ingin menutup dengan kesimpulan seperti ini. Bahwa di sini sebenarnya kita bisa melihat satu pesan yang kuat yang mau Petrus tunjukkan. Bahwa konteks dalam 1 Petrus ini berbicara mengenai menderita sebagai orang benar dengan mengikuti teladan Kristus. Dan karena Yesus dengan setia menanggung penderitaan dan ketidakadilan, tetapi pada akhirnya dia tampil sebagai penebus yang berkemenangan, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita. Meskipun mungkin saat ini kita bergumul dengan tekanan, dengan penderitaan, saat kita hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Ini pesan besar yang hendak Petrus tunjukkan bagi kita. Dan kita akan melihat bagian-bagian berikut selanjutnya untuk memperjelas pemahaman kita dan pembelajaran kita dari surat 1 Petrus ini. Saya berdoa agar apa yang kita bahas ini bisa menjadi sesuatu yang menolong kita dalam pertumbuhan rohani kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong, menyertai dan memberkati hati dan pikiran kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menjelaskan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Bapa, kami berdoa Engkau bantu kami sepanjang minggu ini, setiap aktivitas, kegiatan, pelayanan, pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan ke tangan kasih-Mu untuk kemanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh berjalan dengan setia di dalam kebenaran firman-Mu dengan bergantung kepada kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Bantu dan sertai kami juga berdoa Tuhan Engkau melindungi, memberkati, menyertai keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami layani, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan menolong, dan kami berdoa Engkau menopang setiap kami di dalam pergumulan kami hari lepas hari. Biarlah mata kami terus terarah kepadamu dan hati dan pikiran kami dikuatkan, iman kami dikuatkan di dalam Tuhan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.